Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasvivi Nur Hafifah, Eskep MKes. Saya salah satu dosen keperawatan di program studi pendidikan profesi nurse Fakultas Kesehatan Nurul Jadid. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah konsep keperawatan komunitas dengan bobot 2 SKS, yaitu 2 SKS teori. Deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa tentang konsep dasar kesehatan dan keperawatan komunitas, program-program kesehatan atau kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan prioritas di Indonesia. Asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas dalam rentang sehat sakit dengan fokus pada peningkatan dan pencegahan penyakit minimal pada area sekolah dan kesehatan kerja tersebut dengan menggunakan langkah proses keperawatan komunitas, dan pelaksanaannya menggunakan pembelajaran berbasis proyek pengabdian kepada masyarakat. Bahan kajian yang ada dalam mata kuliah konsep keperawatan komunitas, yang pertama pengantar kesehatan komunitas, yang kedua konsep dasar komunitas, yang ketiga epidemiologi dan kependudukan, yang keempat, ukuran morbiditas dan mortalitas. Yang kelima, konsep dasar keperawatan komunitas. Yang keenam, teori dan model konseptual dalam keperawatan. Yang ketujuh, peran, fungsi, etika dalam keperawatan komunitas. Yang kedelapan, proses keperawatan komunitas dan standar praktik dalam keperawatan komunitas. Yang kesembilan, program evaluasi dalam asuhan keperawatan komunitas, proses belajar mengajar di komunitas. Yang ke-10, terapi komplementer di komunitas. Yang ke-11, program dan kebijakan kesehatan komunitas di Indonesia, pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman. Yang 12, program pembinaan kesehatan komunitas. 13, puskesmas dan public health nursing. 14, isu dan tren keperawatan komunitas baik dari segi pelayanan, penelitian, dan pendidikan. Metode pembelajaran pada mata kuliah konsep keperawatan komunitas, yang pertama pretest dan posttest, yang kedua ceramah dan tanya jawab, yang ketiga diskusi kelompok. Agar mata kuliah ini tercapai tujuannya, kami menetapkan menjadi 16 kali pertemuan selama 1 semester, sehingga terdapat 1 kali pertemuan selama seminggu. 2 pertemuan diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot evaluasi pada mata kuliah ini adalah 1. Project Based Learning 32,4%, yang 2 tugas 20%, 3 ujian tengah semester 23,8%, 4 ujian akhir semester 23,8%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dipimpin ketua kelasnya, boleh? Oke, kita hari ini bahas tentang program dan kebijakan kesehatan komunitas di Indonesia, serta pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman. Ya. Ada yang tahu pembangunan kesehatan itu apa? Ya, pembangunan kesehatan itu merupakan proses sistematis di mana yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Berawal dari masyarakat yang kurang peduli dengan kesehatan dan juga lingkungan sekitarnya yang sehat,
Setelah adanya pembangunan kesehatan juga pelayanan kesehatan menjadi peduli dengan kesehatan juga lingkungan sekitarnya. Hal ini juga menurut saya penting bagi masyarakat karena kesehatan merupakan modal dasar untuk produktivitas, juga kesejahteraan dari pembangunan suatu bangsa. Oke, betul. Mari kita mulai materi hari ini ya. Kita bahas tentang pengertian dari konsep pembangunan kesehatan, di mana pembangunan kesehatan ini adalah bagian integral dari pembangunan. Konsep dari pembangunan nasional ini harus berwawasan dengan terkait kesehatan, yaitu yang telah memperhitungkan dengan seksama berbagai dampak positif maupun negatifnya terhadap kesehatan masyarakatnya. Tujuannya di sini agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal di seluruh Indonesia. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke indikator yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, di mana menurut WHO ada beberapa indikator dari masyarakat yang sehat. Yang pertama adalah indikator komprehensif, di mana indikator komprehensif ini dilihat dari angka kematian kasar yang menurun. Ya, jadi angka kematian ini baik dari angka kematian bayi, kematian ibu ini harus menurun, jangan meningkat tiap tahunnya. Kemudian yang kedua, rasio angka mortalitas proporsional rendah. Kemudian ada yang kedua dari indikator spesifik. Yang pertama umur harapan hidup meningkat. Jadi usia lansia ini dalam dia menerima fasilitas pelayanan kesehatan dia menurun. Jangan fasilitas pelayanan kesehatan ini meningkat dinaungi oleh lansia. Dia berobat kalau dilihat dari ininya, dari datanya mungkin lansia itu lebih tinggi gitu yang ada di masyarakat. Tapi yang diinginkan adalah pelayanan kesehatan yang diterima lansia ini menurun. Kalau dilihat dari situ sudah menurun, berarti umur harapan hidup ini meningkat gitu ya. Kemudian yang kedua, angka kematian akibat penyakit menular ini menurun juga. Karena apa? Ini dilihat dari kualitas SDM dari manusianya, dari masyarakat yang ada di situ. Kemudian indikator pelayanan kesehatan, rasio antara tenaga kesehatan dan jumlah penduduk seimbang gitu ya, antara tenaga medis ya, tenaga kesehatan yang lainnya ini seimbang gitu ya. Kadang ada beberapa daerah tenaga kesehatan atau SDM tentang SDM kesehatannya ini lebih banyak, lebih sedikit daripada masyarakat yang di wilayah itu. Kemudian yang kedua adalah distribusi tenaga kesehatan merata. Contohnya antara perkotaan dan pedesaan, apalagi daerah terpencil itu sama rata dia menerima fasilitas pelayanan kesehatan dengan baik. Kemudian informasi lengkap tentang jumlah tempat tidur di rumah sakit fasilitas kesehatan itu bisa diterima. Misalnya di salah satu rumah sakit A, dilihat dari misalnya kalau dari JKN misalnya itu kan sudah kelihatan di rumah sakit A jumlah tempat tidur yang kosong itu berapa gitu. Misalnya ada salah satu keluarga kita untuk membutuhkan perawatan bisa dicek dari situ gitu, bisa diakses semuanya. Kemudian informasi tentang jumlah sarana pelayanan kesehatan diantaranya rumah sakit, puskesmas dan rumah bersalin ini dapat diterima dengan baik di kalangan masyarakat gitu. Kita masuk ke program pembangunan nasional ya. Ini ada beberapa macam program-program dari pembangunan nasional. Yang pertama adalah terkait program pokok dari kesehatan. Kalau program pokok kesehatan ini ada beberapa macam lagi. Yang pertama program pembangunan kesehatan diantaranya adalah pokok program perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat gitu ya. Jadi ini bisa kita melalui dengan edukasi, dengan cara mencuci tangan. Edukasinya berisi tentang cara mencuci tangan, kemudian makanan yang disajikan itu sehat gitu. Kemudian kita juga bisa melatih atau
melatih masyarakat yang ada di desa untuk terkait materi PHBS ini gitu ya, sehingga bisa misalnya kita kan tidak setiap hari di situ, jadi kita memberdayakan masyarakat yang di situ untuk memberikan edukasi pada kadernya atau pelatihan, nanti kadernya yang akan memberikan gitu ya. Kemudian program peningkatan perilaku sehat, yang ketiga program anti tembakau, alkohol dan madat. Kemudian yang keempat, program pencegahan kecelakaan. Ya, misalnya ada kampanye harus memakai helm gitu ya. Kemudian nanti ada kampanye tentang bahaya-bahaya kecelakaan yang ada di lalu lintas, misalnya makanya harus pakai helm, kemudian harus mematuhi rambu-rambu, itu harus dijelaskan di situ. Kemudian program pembinaan kesehatan jiwa masyarakat, program kesehatan olahraga dan kebugaran jasmani. Kemudian ada program lingkungan sehat, diantaranya adalah program wilayah atau kawasan sehat. Ya. Kemudian program kesehatan dan keselamatan kerja, ini juga penting. Ini biasanya kita melalui kita identifikasi faktor resiko yang ada di tempat kerja, misalnya dari paparan bahan kimia, ya pokoknya yang bahan-bahan yang berbahaya yang akan berbahaya pada tenaga kerja gitu. Kemudian ada juga pemeriksaan secara dini, pemeriksaan secara rutin atau berkala pada tenaga kerja. Itu juga penting untuk program ini. Kemudian program hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum. Itu. Kemudian ada juga program pemukiman dan perumahan dan bangunan sehat. Itu harus ada kriteria yang harus dipatuhi, misalnya dari perumahan, misalnya dari sanitasi airnya seperti apa gitu ya. Kemudian limbahnya dengan air bersihnya harus ada. Itu sudah diatur dalam program ini. Kemudian ada juga program penyehatan air. Ya. Jadi harus dijelaskan di sini. Oke. Selanjutnya yang ketiga, program upaya kesehatan. Kita biasanya adalah diantaranya programnya adalah program pemberantasan penyakit menular dan imunisasi. Ya, ini tujuannya agar penyakit ini tidak menyebar secara luas. Biasanya kita melalui yang pertama misalnya imunisasi. Ya, imunisasi ini biasanya kita berikan kepada individu, ya khususnya pada anak-anak dan bayi. Ya, di mana biasanya imunisasi ini misalnya adalah imunisasi tentang campak, kemudian tentang polio, tentang hepatitis B dan TB. Ya. Kemudian juga bisa dengan cara edukasi. Ya, edukasi masyarakat. Di mana dengan edukasi masyarakat di sini adalah kita memberikan informasi terkait cara mencegah penularan lebih luas. Misalnya adalah dengan mencuci tangan, memakai masker, kemudian etika batuk. Itu kita harus jelaskan di edukasi itu. Betul ya. Kemudian kedua, program pencegahan penyakit tidak menular. Kemudian program penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, program pelayanan kesehatan. Kemudian yang kelima, program dan pengembangan pengobatan tradisional. Yang keenam, program kesehatan reproduksi. Misalnya kita bisa edukasi tentang kesehatan reproduksi ya pada remaja, kemudian siklus menstruasi, bahaya seks bebas, itu di sini ya programnya. Kemudian ada juga program perbaikan gizi. Ya, ini bisa kita berikan pada bayi dan ibu hamil ya yang terkena anemia khususnya. Kemudian ada juga program kesehatan mata, program perkembangan surveillance epidemiologi, dan program penanggulangan bencana bantuan kemanusiaan.
Oke, ini lanjut ada program sumber daya kesehatan, ada juga program obat, makanan, dan bahan berbahaya. Contohnya adalah pembentukan BPOM yang ada di masyarakat. Ini untuk melindungi obat-obat dan makanan yang ada yang tersebar luas di masyarakat. Ini fungsinya dari program obat, makanan, dan bahaya dan bahan berbahaya. Kemudian ada juga program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. Ada juga program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Kemudian nanti ini akan ada 10 program pokok yang ditetapkan dari pemerintah dari masing-masing program ini. Itu ya. Di antaranya adalah ini ya, dari macam-macam program yang tadi, ada 10 program kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah program pencegahan penyakit menular termasuk imunisasi tadi itu. Yang saya jelaskan, kemudian program keselamatan dan kesehatan kerja. Kita bisa dengan tadi yang saya jelaskan adalah dengan mendeteksi secara dini resiko bahan-bahan berbahaya yang akan terpapar oleh tenaga kerja yang ada di suatu institusi tempat mereka bekerja. Kemudian ada juga program dari kesehatan kerja di sini adalah pemeriksaan rutin secara berkala pada semua tenaga pekerja yang ada di institusi atau di tempat yang mereka tempati untuk bekerja. Kemudian ada program pencegahan kecelakaan, ruda paksa, dan termasuk keselamatan lalu lintas. Ya, ruda paksa di sini misalnya adalah kekerasan seksual. Ya, dia harus berani lapor untuk lapor kepada instansi terkait gitu. Kemudian keselamatan lalu lintas juga sudah tercakup di sini. Ada juga program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana. Ya, diantaranya adalah kalau keluarga berencana adalah program KB yang sudah diterapkan di masyarakat sekitar gitu ya. Kemudian ada yang selanjutnya adalah program peningkatan perilaku hidup sehat. Ya, dengan cara cuci tangan, kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu program-program terkait PHBS ini. Kemudian program pengawasan obat, bahan berbahaya, makanan dan minuman. Itu diantaranya adalah yang BPOM, dibentuknya BPOM itu yang ada di Indonesia. Itu untuk melindungi dan mengawasi obat-obat atau bahan yang berbahaya yang tersebar di masyarakat. Kemudian program lingkungan pemukiman, air dan udara yang sehat gitu. Kemudian ada perbaikan gizi, anti tembakau dan alkohol dan madat. Ada juga program kebijakan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan hukum kesehatan. Kita lanjut ke aspek kesehatan lingkungan pemukiman, di mana di sini syarat pemukiman yang sehat harus memenuhi hal-hal berikut, yaitu harus pemukiman yang kita tempati harus terjamin ketenangan hidupnya, gitu ya. Lokasi mempunyai aksesibilitas ke transportasi umum, tempat pemukiman yang kita tempati mudah diakses, gitu ya. Kemudian yang B adalah kondisi geologis, diantaranya kemiringan tanah maksimal 15%. Jadi ini sudah diatur oleh pemerintah kita dalam membuat bangunan atau rumah. Ini kemiringan tanahnya minimal harus 15%. Ya. Kemudian status hukumnya jelas di sini. Itu punya siapa tanah yang bersangkutan. Jangan sampai tanah ini pada saat kita membangun ternyata ada sengketa di situ. Makanya harus status hukumnya harus jelas. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah tersedia fasilitas umum dan fasilitas sanitasi sesuai ketentuan. Misalnya, diantaranya adalah jalan lokal yang terdiri dari jalan penghubung lingkungan perumahan, jalan poros lingkungan perumahan, jalan lingkungan perumahan atau gang-gang ini harus ada gitu ya. Kemudian juga ada air minum dengan ketentuan bahwa sistem penyediaannya air minum
di kota harus 100 liter per orang. Itu ya ketersediaan air minumnya. Kemudian juga ada pembuangan air limbah. Pembuangan air limbah dan tinja, di mana pembuangan air limbah kota sambungan ke sistem yang tersedia, pembuangan air limbah lingkungan, tangki dan septic tank gitu ya. Bidang peresapan sesuai daya serap tanahnya gitu. Jadi air limbah ini kalau bisa dengan air bersihnya ini harus berjauhan gitu ya. Biasanya syaratnya adalah 10 meter dari air bersih. Pembuangan air limbahnya misalnya. Kemudian pembuangan air hujan dengan ketentuan tersedia saluran pembuangan air hujan tersedia badan penerima. Ya, jadi misalnya kita di perumahan tempat pemukiman harus ada selokan yang bisa mengalirkan air hujan ini, jangan sampai tersumbat alirannya. Kemudian tersedia pembuangan sampah dengan ketentuan pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan pembuangan sampah. Kalau di perumahan sudah ada ya untuk yang menangani terkait sampah ini. Tapi untuk yang pemukiman yang ada di desa ya itu sudah kalau bisa sudah ada tempat atau penampungan sendiri. Kemudian jaringan listrik dan sarana komunikasi. Kemudian syarat yang ketiga adalah tersedia fasilitas kesehatan ya, di mana jaraknya antara puskesmas pembantu dengan pemukiman atau dengan praktek dokter adalah 1,5 kilo. Ya. Ada juga syarat yang kedua adalah jarak ke puskesmas 3 kilo. Terdapat rumah bersalin dan apotek. Ya. Kemudian yang keempat tersedianya fasilitas perbelanjaan dan niaga. Yang kelima tersedianya fasilitas layanan pemerintah dan pelayanan umum. Kemudian yang keenam ini adalah tersedianya fasilitas peribadatan. Ada musola, ada masjid di daerah sekitar. Kemudian fasilitas rekreasi dan kebudayaan yang dapat melayani 6.000 keluarga di daerah tersebut. Fasilitas pendidikan sesuai dengan luasnya pemukiman, ya jangan sampai fasilitas pendidikan di situ lebih sedikit dari penduduk yang ada di tempat yang kalian tempati. Ada juga ada fasilitas olahraga dan lapangan terbuka, ya maksimal untuk 50 keluarga. Ya misalnya kalau di perumahan itu harus ada fasilitas untuk yang ini untuk olahraga, maksimal untuk 50 kakak. Ya, kalau di perumahan kalau melebihi dari 50 kakak sudah itu pemukimannya tidak memenuhi syarat yang sehat sesuai pemerintah. Kemudian yang 10 untuk menjamin kesehatan penghuni, rumah-rumah harus memenuhi persyaratan tersebut gitu. Oke, ini sedikit motivasi dari saya ya. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses, namun kebanyakan orang sukses adalah pelajar yang sejati. Oke, mungkin ada yang tanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan. Bu, izin bertanya. Iya, monggo. Boleh jelaskan mengapa pembangunan kesehatan dianggap sebagai integral dari pembangunan nasional? Oke, saya jawab ya. Saya jawab dulu, nanti kalau ada yang mau tanya lagi, saya kasih waktu. Oke, kenapa pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional? Karena kesehatan masyarakat yang baik merupakan syarat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Ya, tanpa sumber daya manusia yang baik, ya maka dia tidak bisa akan terlibat dalam pembangunan. Ya, oleh karena itu setiap pembangunan kita harus berwawasan pada kesehatan dengan mempertimbangkan dampak positif maupun negatif terhadap kesehatan masyarakat. Oke, ada yang tanyakan lagi? Saya mau bertanya, Bu. Ya. Apa peran dalam mendukung kesehatan masyarakat di dalam pembangunan nasional? Peran AMDAL di sini adalah sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan
yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Ya, dengan adanya AMDAL di sini, kegiatan pembangunan bisa dikaji lebih awal, gitu ya, sehingga dampak terhadap lingkungan dan kesehatan ini sudah diketahui di awal, sehingga kita bisa membuat langkah mitigasi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Tuh ya, dengan itu peran dari AMDAL terhadap pembangunan nasional. Oke, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, saya tanya ya, apa tujuan dari pembangunan kesehatan dan sebutkan 2 indikator menurut WHO. Ada yang bisa? Bu izin menjawab. Ya, monggo. Tujuan pembangunan kesehatan nasional yaitu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di seluruh wilayah Indonesia. Dan 2 indikator menurut WHO di sini ada 2, yaitu angka kematian pasar menurun dan kedua umur harapan hidup meningkat. Benar. Dilanjutkan ya untuk post-test yang kedua. Ada yang bisa jawab apa fungsi dari AMDAL terhadap pembangunan kesehatan? Bu izin menjawab. Ya, monggo. AMDAL berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan mencegah dampak negatif kegiatan pembangunan terhadap lingkungan. Dengan AMDAL, pencemaran dapat dicegah sejak awal sehingga tidak mengganggu kesehatan masyarakat. Misalnya pencegahan spa akibat polusi udara atau diare akibat pencemaran air. Saya benarkan ya, Mbak ya. Peran AMDAL di sini tadi fungsinya adalah sebagai alat instrumen untuk mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan sekitar. Tuh ya intinya. Oke, demikian proses pembelajaran kita hari ini ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Semoga video ini bermanfaat dan dijadikan pertimbangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.